Kisah kesedihan Rasulullah dan marahnya malaikat penjaga gunung. Dikutip dari Islam Post. Disebutkan dalam Sahih Bukhari volume 4 hadis nomor 3231, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah hari dalam hidupmu yang lebih buruk daripada hari perang Uhud? Yang manakah hari terburuk dalam hidupmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, itu adalah hari Aqabah di Taif. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan Islam kepada penduduk Taif, mereka justru menimpukinya dan mereka tidak mendengarkan pesannya dan mereka tidak mematuhi Rasulullah, dan beberapa riwayat mengatakan mereka menimpukinya dengan batu. Ini adalah hari terburuk dalam hidupnya. Lalu ketika Rasulullah berbaring dengan wajahnya menghadap matahari dan tiba-tiba dia melihat segumpal awan kelabu meneduhi kepalanya. Dan ketika beliau menengadah, Rasulullah melihat malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, Allah telah menyaksikan apa yang mereka lakukan kepadamu dan bagaimana perlakuan mereka kepadamu. Jadi Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk membantumu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memanggil malaikat penjaga gunung. Ketika malaikat penjaga gunung datang, dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tuhanmu telah mengutusku dan kami telah mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan orang-orang kepadamu. Perintahkanlah apa yang harus kulakukan. Apapun katamu akan aku lakukan. Apa kau ingin aku mengangkat 2 gunung di kota Mekah? Sehingga orang-orang itu akan remuk karena terhimpit gunung itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, aku tidak mengizinkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keturunan dari orang-orang ini, generasi orang-orang setelah ini menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Masya Allah, bayangkanlah Nabi bersabda bahwa ini merupakan hari terburuk dalam hidupnya. Bayangkan jika ini hari terburuk dalam hidup kita dan seseorang ingin menolongmu dan berkata, aku dapat menghancurkan mereka. Tapi di sini Rasulullah menjawab, jangan hancurkan mereka. Beliau justru menginginkan agar keturunan mereka tidak mengikuti mereka dan beriman kepada Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari volume 8 hadis nomor 6397 bahwa seseorang menghampiri Rasulullah dan berkata, penduduk Daus mereka tidak setuju dengan pesan Islam dan mereka menolak pesannya. Mengapa kau tidak mengutuk penduduk Daus ini? Dan sahabat mengira bahwa sekarang Rasulullah akan mengutuk penduduk Daus. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berdoa kepada Allah, ya Allah, tuntunlah penduduk desa Daus sehingga mereka dekat dengan kami. Berilah hidayah, berilah petunjuk, dan Rasul tidak mengutuk mereka. Begitulah teladan Nabi, selalu sabar dalam segala kondisi. Hal ini tentu akan sangat sulit direalisasikan pada masa kini, di mana sebagian kita lebih memilih marah dan benci.